Saya punya sekedar usul, saran, nasihat supaya Jokowi dan kroni-kroninya jangan dipakai lagi. Udah, kita udah kasih nasihat Bu, bukan saya nggak kasih nasihat, kita udah kasih tahu jangan dipakai. Jokowi dan semua pejabat dia, kroni-kroninya jangan dipakai. Nanti Bapak susah. Ibu-ibu semua siap syukur sabar Bu? Bu, siap syukur sabar Bu? Syukur dan sabar. Kalau syukur dan sabar, saudara, sebagaimana dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannah illa sabir wa syakir. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersabar dan bersyukur. Nah, jadi sekali lagi, jadi sabar itu Bu, dalam melihat kehidupan sekarang ini kita sabar. Boleh kita kritik kebijakan, silakan. Boleh kita protes kezaliman, bahkan wajib untuk kita lawan, ya silakan. Tapi kita tetap wajib sabar. Karena belum tentu juga kritik kita didengar, belum tentu juga protes kita itu menyentuh mereka. Kadang-kadang yang diprotes, Bu ya, yang diprotes nggak mau tahu. Buktinya nih di kita punya negeri nih, Bu, mak-mak pada protes listrik mahal. Apa jawab pejabat? Jangan pasang listrik. Saya mau tanya tuh, jawaban kurang ajar gak? Mak-mak protes pada teriak-teriak listrik mahal. Apa jawab pejabat? Jangan pasang listrik. Mak-mak teriak lagi cabai naik mahal. Apa jawab pejabat? Nanam cabai sendiri. Bu, ada yang jawab begitu Bu? Ada. Jawabnya udah nggak berkualitas lagi. Nggak ada. Oh, mak-mak teriak lagi, ini bensin, BBM, minyak mahal naik. Apa kata mereka? Ya udah, jangan beli bensin, jangan punya kendaraan. Bu, emang pemimpin jawabnya boleh begitu? Nggak boleh. Kalau emak-emak teriak cabai mahal, pemimpin mesti introspeksi diri. Ini kenapa mahal? Turunkan pejabatnya, inspeksi ke pasar, kenapa mahal? Ada apa mahal? Bagaimana supaya ini harga cabai bisa turun? Itu tugas pemimpin. Kalau jawabnya kayak tadi, listrik mahal, jangan pasang listrik. Bensin mahal, jangan isi bensin. Cabai mahal, tanam aja sendiri. Ya kalau jawabnya begitu, anak kecil juga bisa jadi pemimpin. Betul Bu? Ibu semua di sini bisa jadi presiden. Ibu semua di sini bisa jadi menteri. Kalau jawabnya begitu doang. Iya Bu? Bu. Nah ini sekarang jawab begitu. Makanya tadi saya katakan mesti banyak-banyak sabar. Udah protes nggak didengerin. Malah sekarang kalau kita protes dibalikin. Apa dia bilang? Nah kita bilang nih Indonesia gelap. Apa dia bilang? Lu yang gelap. Orang kalau mahasiswa bilang Indonesia gelap, pemerintah introspeksi diri. Kenapa sih kok mahasiswa bilang Indonesia gelap? Mahasiswa itu kan bukan orang bodoh. Mereka pinter, mereka belajar, mereka calon sarjana. Besok mereka akan menjadi pemimpin bangsa. Betul Bu? Nah kalau mereka bilang Indonesia gelap, panggil, ajak ngomong apanya yang gelap. Oh, penegakan hukumnya gelap. Oh, melawan korupsinya gelap. Oh, penyediaan lapangan kerjanya gelap. Nah jadi itu merupakan protes masyarakat yang mesti didengerin sama pemimpin. Jangan terus dibalikin lu yang gelap. Bu, ada lagi yang lebih gawat. Masyarakat protes, mak-mak protes, saudara mahasiswa protes. Apa dia bilang? Udah jangan protes-protes, apa jasamu untuk negara? Bu, yang milih pemimpin siapa? Rakyat. Yang milih pemimpin siapa? Yang bayar pajak siapa? Jadi kalau rakyat senang, pantas tidak? Kalau rakyat protes, pantas juga tidak? Pantas. Rakyat senang dengan pemimpinnya yang baik. Rakyat protes kalau kebijakan pemimpinnya nggak baik. Itu hak rakyat. Jangan dijawab, udah nggak usah protes-protes. Nggak usah, apa kau punya jasa sama negara? Udah gitu pakai diusir lagi. Kalau banyak protes, keluar aja dari Indonesia. Kayak negara Indonesia punya bapak moyangnya sendiri. Bu, kacau tidak? Kacau. Masya Allah. Sekarang saya mau tanya nih, kira-kira apa betul ibu-ibu nggak punya jasa pada negara? Banyak jasanya. Apa jasanya? Oke, sekarang saya mau tanya ibu-ibu, ibu bayar listrik gak? Bayar listrik ada pajak gak? Berarti ibu-ibu bayar pajak gak? Pajak buat siapa? Negara. Berarti ibu-ibu berjasa gak? Ibu-ibu beli jilbab ada pajak gak? Beli kerudung ada pajak gak? Beli kacamata ada pajak gak? Beli sendal ada pajak. Kalau ibu-ibu makan di restoran ada pajak gak? Beli bensin isi buat motor kita ada pajak gak? Semua ada pajak. Semua ada pajak. Kita pakai handphone, pakai itu pulsa, kena pajak gak? Nah sekarang saya mau tanya, berarti ibu-ibu semua bayar pajak gak? Ibu-ibu punya kendaraan, urus STNK, kena pajak gak? Jual rumah ada pajak gak? Beli rumah ada pajak gak? Semua ada pajak. Kita bayar tidak? Bayarnya kemana? Ke negara. Berarti kita berjasa gak kepada negara? Lah kok ada pejabat bilang, diam, kalian gak punya jasa kepada negara. Iya.
Kacau gak Bu? Jadi iya, kita mesti bersyukur, wajib. Kita mesti sabar, wajib. Tapi bukan berarti kita nggak protes, bukan. Protes jalan terus, kritik jalan terus. Cuman kita perlu sabar. Ngadepin apa? Nah ini, ngadepin pejabat-pejabat yang songong. Yang kalau dikasih tahu nggak mau tahu. Mesti sabar nggak Bu? Mesti sabar. Nah, tapi bukan berarti sabar itu diam, bukan. Ibu kalau ada sesuatu yang menyulitkan kehidupan ibu, protes. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Kira-kira jelas ya. Jadi negara kita ini luar biasa. Kemarin ibu kalau lihat di Bekasi, Masya Allah, ratusan ribu orang antre berebut mau daftar kerja. Yang pingsan, bahkan saking desek-desekannya marah, tersinggung, berkelahi sesama pencari kerjaan. Ini apa kita punya negeri macam begini? Udah gitu Bu, di Pontianak, di Balikpapan, dengan di Bengkulu, coba lihat, dan beberapa provinsi lainnya, beli bensin ngantri sampai 2 km, 6 km berjam-jam, beli bensin untuk motor, untuk mobil, ngantri. Nah, udah lagi enak-enak ngantri, ada pejabat nyerobot, atau di depan, berkelahi, ribut di mana-mana. Nah, ini negara kok jadi kacau begini. Nah, yang jelas saya sudah kasih nasihat sebelum Bapak Presiden kita dilantik, sebelum saya berangkat ke Mekah waktu itu dengan istri saya berangkat ke Mekah September, Oktober ada pelantikan presiden. Kita sudah kasih nasihat kepada beliau, tolong kalau Bapak besok dilantik jadi presiden, saya punya sekedar usul, saran, nasihat supaya Jokowi dan kroni-kroninya jangan dipakai lagi. Udah, kita udah kasih nasihat Bu, bukan saya nggak kasih nasihat, kita udah kasih tahu jangan dipakai. Jokowi dan semua pejabat dia, kroni-kroninya jangan dipakai. Nanti Bapak susah. Saya pengen Bapak jadi presiden yang baik, yang bagus, yang benar, yang dicintai oleh rakyat, didukung oleh ulama, didukung oleh para tokoh agama, betul? Nah, cuman saya minta orang-orang yang bermasalah jangan dipakai, yang terkait yang diduga korupsi, yang diduga ikut judi, yang diduga melakukan pelanggaran HAM, jangan dipakai. Sudah kita kasih tahu, bahkan saya sebutkan satu persatu nama-namanya, A, B, C, D, sekian belas saya kasih tahu. Ini jangan dipakai. Jangan ada yang jadi menteri, jangan ada yang jadi komisaris di perusahaan negara. Kita sebutin satu-satu Bu, bukan Jokowi aja yang kita sebut. Justru yang saya sebut semuanya jadi. Kacau tidak? Sabar. Mesti yang kita sebutin pada jadi semua Bu. Kita sebutin atau yang ini jangan jadi, yang ini jangan jadi juga, yang ini jangan diambil juga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mesti sabar gak? Wajib sabar gak? Sabar. Nah sekarang akhirnya lihat berantakan. Orang-orang yang mereka pakai itu bikin susah presiden. Lihat sekarang saudara, kesian presiden kita. Makanya kalau milih pejabat, pilih yang bagus. Jangan ada istilah ya udahlah pilih dulu semua, nanti udah 6 bulan baru kita reshuffle, baru kita bersihkan. Nggak bisa. Dari langkah pertama bersihkan kabinet Anda, sudah saya kasih tahu. Bahkan saya ingatkan, angkat menteri sesuai dengan bidangnya. Saya udah kasih tahu, ini di zaman Jokowi ada bos Gojek jadi menteri pendidikan. Ya hancur pendidikan. Akhirnya sekarang terungkap 9,9 triliun korupsi yang terjadi di Kementerian Pendidikan ya kawan. Kita udah kasih tahu bos Gojek itu angkat jadi menteri transportasi. Masa menteri pendidikan saudara? Bukan kita menghina Gojeknya, bukan. Kan gak sesuai bidang. Betul Bu? Betul. Udah gitu apa waktu itu? Menteri kesehatannya diambil dari bankir. Bankir itu ahli perbankan yang kerja di bank. Kita udah kasih tahu nanti di kabinet baru yang begini-begini nih jangan dipakai. Dipakai lagi. Menteri kesehatan sekarang itu bankir, bukan dokter, nggak ngerti medis. Fakta, sekarang dokter-dokter di mana-mana protes. Dosen-dosen, guru besar Fakultas Kedokteran UI di mana-mana protes, nggak didengerin. Nah, maka itu di sini saya minta kepada Bapak Presiden yang saya hormati dan kita cintai semua, tolong Pak, kalau negara ini mau selamat, singkirkan Jokowi dan kroni-kroninya tanpa terkecuali. Di sekarang ini di kabinet Bapak nggak kurang dari 17 orang itu mantan pejabat di zaman Jokowi. Singkirkan semua tanpa terkecuali, bakal bikin susah Bapak. Buktinya sekarang setelah mereka diangkat jadi menteri, ngelapornya ke Solo. Lah kan presidennya di Jakarta. Kenapa lapornya ke Solo? Kacau tidak? Kacau. Ruwet tidak? Ruwet Bu. Ruwet. Udah nggak usah diterusin, udah ruwet. Makanya kita mesti. Jadi ibu-ibu tahu ya kenapa sekarang ini saya bahas soal sabar. Karena takut juga sabar kita nggak kuat. Padahal sabar tidak ada batasnya.
Bu, orang udah dinasehatin, gak dipakai itu nasehat, mesti sabar gak? Sabar. Nah sekarang dia ngerasain akibatnya, mesti sabar gak? Sabar. Nah sekarang kita lihat nih, kita mau tahu nih 9,9 triliun di Kementerian Pendidikan yang dipegang oleh menteri saudara yang dulunya bos Gojek. Nah kita mau lihat dituntaskan apa enggak. Nah apalagi itu tuh ada pejabat satu tuh yang dikit-dikit teriak keluar kau dari Indonesia, keluar kau dari Indonesia. Dia punya belasan perusahaan periksa, udah bayar pajak apa belum? Jangan cuma ngomong kalian gak punya hak protes, kalian gak ada jasa bagi negara. Kita rakyat bayar pajak, kita punya jasa buat negara. Anda yang bicara begitu punya berapa belas perusahaan, sudah diaudit belum, bayar pajak atau tidak? Karena nama Anda dulu tercantum di Panama Papers. Panama Papers itu nama orang-orang di seluruh dunia termasuk dari Indonesia yang nyimpen dia punya duit di sana supaya nggak bisa diusut. Periksa dulu, jangan nyalain rakyat bilang nggak bayar pajak. Ente yang mesti diperiksa bayar pajak apa enggak. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ternyata namanya sekarang muncul juga di 9,9 triliun yang di Kementerian Pendidikan. Nah kita mau lihat nih, kita mau seret semua untuk masuk penjara. Amin. Bu, mesti apa? Nah, makanya sekarang saya lihatin nih, monyet sama monyet ribut, alhamdulillah. Babi sama babi perang, alhamdulillah. Setan sama setan bertempur, alhamdulillah. Jangan ikut campur, sabar. Setuju? Setuju? Tapi jika tiba waktunya ulama dan umat harus bergerak, ya kita bergerak. Tiba saatnya untuk menyelamatkan negara, harus kita turun untuk selamatkan negara, insya. Nah, kira-kira jelas gak Bu? Bu, jadi kita mesti sabar. Susu naik, listrik naik, bensin naik, semua naik, mesti sabar. Maksud saya sabar, jangan putus asa, jangan bunuh diri, jangan banting panci. Apalagi LPG jangan dibanting, ntar meledak Bu, sabar ya. Tapi sabar boleh protes gak? Sabar boleh ngasih saran gak? Sabar boleh gak nurunin yang diangkat supaya nggak mimpin lagi? Sabar boleh gak milih yang baru? Nah, itu sabar namanya, paham Bu ya? Bu, Ibu, saya kalau nggak ngikutin sabar udah jantungan Bu. Yang kita ngomong semua malah diangkat, tapi dia salah denger Bu. Dia salah denger karena dia pikir Habib Rizik mencalonkan kali ini. Saya catat namanya atau yang ini jangan. Kayak sebutin sebabnya, ini jangan karena begini, ini begini jangan, ini begini jangan. Kita sebutin. Saya terbang ke Mekah. 20 Oktober pelantikan, saya masih di Mekah. Nggak lama itu ada pengumuman kabinet. Saya pikir mudah-mudahan diterima nih saran. Terserah deh mengangkat menteri yang mana aja. Yang penting nih sekian belas orang jangan. Negara bisa hancur. Karena Nabi mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kata Nabi kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kebinasaan, tunggulah datangnya kiamat. Jadi Nabi yang mengajarkan wajib memberi jabatan kepada seseorang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Nggak boleh memberikan jabatan kepada orang yang tidak mampu, apalagi kepada yang korup, apalagi kepada bandar judi, apalagi yang melanggar HAM, apalagi kepada kriminal. Haram memberikan jabatan kepada mereka. Jadi saya tunggu di Mekah, mudah-mudahan diterima. Begitu kabinet diumumin, 1 bulan lah kok yang kita sebut dong, 2 sebulan lah kok, mending cuma 2, ada belasan Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kita doakan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini diganti itu orang-orang bermasalah. Termasuk menteri kesehatan itu biar buru-buru diganti. Jangan bikin susah masyarakat. Begitu juga Jokowi dan kroni-kroninya biar semua dijauhkan dari presiden. Amin. Biar presiden kita bisa mimpin dengan baik, dengan adil, dengan jujur, membawa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.